Puji Tuhan. On behalf of Pastoral Team, saya sampaikan Happy New Year, selamat tahun baru buat saudara yang baru saja kembali dari liburan. Dan tahun 2025, Gembala Pembina kita, Pak Niko sudah sampaikan tema yang baru, yaitu The Year of Harvest, tahun penuaian. Karena itu saya ajak kita lihat sama-sama satu ayat yang terkenal sekali, yaitu tentang amanat agung, The Great Commission. Membuka tahun ini di dalam tema yang baru, judul khotbah pagi hari ini adalah tentang amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20, saya yakin semua saudara mungkin sudah hafal. Dan saya mau ajak kita di tahun yang baru, minggu yang pertama di tahun 2025 sebagai keluarga BIC di tempat ini. Mari kita refleksi sama-sama, apa sih tujuan utama dari gereja Tuhan? Gereja didirikan dan dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri dengan satu tujuan, misi, purpose yang sangat jelas, yaitu untuk melanjutkan dan menuntaskan misi dan pelayanan daripada Tuhan Yesus di dunia ini. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang supaya boleh diselamatkan dari hukuman kekal di neraka. Dan Tuhan Yesus ingin kita semua, murid-muridnya menjadi co-worker atau partnernya di dalam pemberitaan Injil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan karena itu murid-muridnya lah kita semua ini yang teruskan pelayanannya setelah dia naik ke surga. And it is a great privilege, hak istimewa, kesempatan istimewa buat kita semua menjadi partnernya Tuhan Yesus. Pendeta Bishop Augustine dari Hippo pernah berkata, seperti ini, tanpa Yesus aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi tanpa aku, Tuhan Yesus tidak ingin melakukan apa-apa. Karena dia ingin kita semua menjadi partnernya di dalam pekabaran Injil. Dan amanat agung, The Great Commission adalah pesan yang terakhir. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan sebelum dia naik ke surga. Dan itu sebetulnya dicatat bukan cuma di Injil Matius, dicatat 5 kali di Perjanjian Baru, di bagian akhir dari setiap kitab Injil, dan di bagian depan Kisah Para Rasul. Ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8, saya yakin saudara sudah hafal semua. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih dari 11 orang ya, mungkin 120 murid. Dan dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan jadi saksiku. That's what you are going to be setelah Roh Kudus turun ke atas kamu. Di Yohanes 20 ayat 21 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Di Lukas 24 ayat 47-48 dia berkata, di dalam namanya, namaku, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus bilang di ayat 48, dan kamu semua ini adalah saksi dari semuanya ini. Yang terakhir di Markus 16, 15, 16, Tuhan Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan Matius pun menutup Injilnya dengan amanat agung. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dan kita baca sama-sama ayat Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, amanat agung dari Tuhan Yesus adalah the purpose and mission daripada gerejanya. Tujuan dan misi dari gereja Tuhan bukan untuk membuat jemaat tambah makmur, tambah kaya raya, dan tambah sehat. Bukan klub sehat. Ya. Tetapi Tuhan kasih purpose yang sangat jelas, yaitu untuk pemberitaan Injil, untuk pemuritan. Dan banyak orang berpikir, amanat agung ini kan buat 11 rasul aja. Bukan 12 minus Yudas ya. Memang benar yang 11 rasul ditambah Rasul Paulus memang melakukan amanat agung, mereka memberikan hidup mereka pergi ke bangsa-bangsa, bahkan jadi martir. Ya, kecuali Rasul Yohanes yang meninggal di Efesus. Ya, memang mereka pergi memberikan hidup mereka. Tetapi amanat agung ini juga ditujukan kepada seluruh murid-murid Tuhan Yesus. Bukan hanya yang para rasul saja, bukan hanya untuk para pendeta, tetapi buat semua murid-murid Tuhan, seluruh gerejanya, yaitu kita semua. Di dalam gereja tidak ada hierarki, tidak ada jemaat biasa, lalu murid, lalu pengerja, ya. Di dalam gereja Tuhan hanya ada murid atau non-murid. Dan kita semua termasuk murid-murid Tuhan. Kenapa Tuhan kasih tugas ini bukan hanya untuk para rasul? Nomor satu, karena tugas yang demikian besar, the global mission, billions of people, tidak mungkin diselesaikan hanya oleh 11 orang ditambah Rasul Paulus saja. Impossible. Nomor dua, kenapa demikian? Kenapa diberikan kepada semua orang? Karena janji Tuhan Yesus yang berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Artinya durasi daripada amanat agung akan melebihi daripada usia daripada para rasul. Jadi sebetulnya ini diberikan kepada kita semua. Memang ada banyak orang dipanggil oleh Tuhan menjadi full time missionary. Jadi penginjil, jadi pendeta, jadi guru Alkitab secara full time. Dan ada yang dipanggil khusus jadi missionary, pelayanan misi ke bangsa-bangsa, ke suku-suku terpencil di muka bumi untuk mengabarkan Injil. Ada kebutuhan besar untuk cross cultural missionary dan bekerja di ladang misi global. Itu panggilan Tuhan, pelayanan yang luar biasa. But kita tahu that kind of calling untuk jadi full time missionary, pergi ke bangsa-bangsa, itu bukan untuk semua orang Kristen. Tidak semua dipanggil seperti itu. Nah, untuk pergi dan jadikan segala bangsa murid Tuhan, memang perlu ada orang-orang yang harus pergi, keluar dari tanah kelahiran mereka. Tetapi buat kebanyakan orang Kristen, murid-murid Tuhan, fokus utama daripada Tuhan Yesus di sini dalam konteks ini adalah supaya semua kita menduplikasikan diri kita dimanapun kita berada. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, kamu semua murid-muridku, I want you to duplicate yourself wherever you are. Kalau saudara sudah diperlengkapi, sudah dimuridkan di BIC Melbourne. Jadi key message-nya tentang Great Commission hari ini adalah buat saudara dan saya untuk duplicate ourselves. Ya, kita sudah dimuridkan, sekarang kita menduplikasi, menjadikan orang lain juga murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang sudah diselamatkan, sudah jadi murid Tuhan, kita mesti bekerja bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Together as a church. Bawa
jiwa, mengabarkan Injil, bawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus untuk terima anugerah keselamatan. Dan kemudian bawa mereka untuk menjadi bagian dari komunitas keluarga Tuhan di gereja, di BIC dan Melbourne dan di mana-mana, ya. Dan melalui baptisan air. Lalu kemudian di dalam komunitas gereja itu Tuhan minta supaya kita semua mengajarkan mereka, ya, murid-murid yang baru itu untuk melakukan semua yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dan perintahkan. Dan melalui amanat agung ini multiplikasi jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa masih terus berlangsung sampai hari ini. Mulai dari 12 murid jadi 70 murid, 120 murid, 500 murid, dan sampai hari ini jutaan orang, bahkan billions of people in the last 2000 years sudah diselamatkan. Biasanya waktu kita dengerin amanat agung kita pikir cuma evangelism aja ya, atau mission trip ke negara berkembang begitu. Memang benar sih, evangelism, penginjilan dan pelayanan misi, perjalanan misi itu memang bagian dari amanat agung. Karena orang nggak bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau mereka nggak pernah dengar Injil. Dan bagaimana mereka mendengar Injil kalau tidak ada yang datang dan memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi amanat agung skopnya lebih besar daripada evangelism and mission trip. Kalau kita pelayanan misi, ya, mission trip, kalau kita adain KKR gitu ya, atau ngadain pekabaran Injil, evangelism event, lalu banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita tinggal. Ya, itu belum lengkap amanat agungnya. Kalau kita cuma bagi-bagi Alkitab ke certain group of people, kita belum fulfill completely amanat agung. Kalau kita cuma bahkan cuma Bible study aja, kita belum memenuhi amanat agungnya Tuhan Yesus. Nah, please don't get me wrong, itu semua perlu. Penginjilan dan segala macam itu semua sangat-sangat perlu. Tetapi pemuritan amanat agung perlu dilakukan di dalam skop komunitas gereja. Kita perlu tertanam, semua murid-murid Tuhan yang terima Tuhan Yesus perlu tertanam di dalam satu gereja lokal. Lalu di dalam gereja lokal, tergantung size-nya, perlu tertanam lagi di dalam satu kelompok yang lebih kecil. Kalau di gereja kita namanya cool. Atau ada yang bilang family altar, atau cell group, atau small group. Yang purpose-nya ada 3. Kalau saudara masih ingat, mungkin 20 tahun yang lalu ya pernah dikasih tahu 3 tujuan cool family altar. Apa? KTM namanya. Masih ingat? Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Nah, itu multiplikasi namanya itu. Nah, jadi kita perlu, kenapa perlu seperti itu? Karena kita perlu saudara-saudara seiman yang lain ya dalam menjalani kehidupan Kristiani kita. Kita perlu saling tolong menolong. Pada waktu kita mengalami struggle di dalam up and down in life, season of life, kadang-kadang ada up, ada down, kadang-kadang kita diberkati, kadang-kadang kita sedang mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan. Dan kita perlu belajar, kita perlu disupport oleh saudara-saudara kita yang lebih mature dan lebih dewasa rohani dari kita. Dan pemuritan itu terjadi bukan cuma satu event. Tuhan Yesus waktu memuridkan yang 12, dia every day. Tuhan Yesus stay with them, talk with them, itu melalui conversation, daily life, one-on-one conversation maupun group conversation yang terjadi secara reguler, bukan one-off. Kalau cuma KKR, penginjilan, bukan pemuritan. Kalau pemuritan itu menjadi murid, itu prosesnya bertahun-tahun. Dan itu perlu hal yang reguler. Karena itu buat saudara yang sudah lama dimuridkan di KUL, maka sudah waktunya sekarang saudara belajar memuridkan murid yang lebih muda secara rohani juga di KUL. Nah,
Kalau kita lihat amanat agung di ayat 18 sampai 20, maka ada 4 kata all di situ ya. Yang pertama all authority, segala kuasa. Bahasa Inggrisnya all authority. Di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, karena itu dia bilang pergilah kepada seluruh bangsa, all nations. Bukan cuma seorang Yahudi saja, semua bangsa, suku bangsa. Ketiga, all I have commanded. Ajarkan mereka untuk melakukan semua yang aku sudah perintahkan. Dan yang terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, always, all the days. Ada 4. Sekarang kita lihat yang pertama, all authority. Nah, kenapa perlu Tuhan Yesus sampaikan di depan? Kalau saudara lihat amanat agung ayat 19 dan 20, maka diapit seperti sandwich ya. Dibuka dengan promise, assurance, semua otoritas di bumi dan di surga sudah diberikan kepada aku. Ditutup dengan aku akan menyertai kamu senantiasa. Ya, itu seperti itu. Kita diapit, ya, dikasih satu assurance oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan harus kasih assurance dulu di depan? Bahwa segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena orang biasanya tanya sama Tuhan Yesus, kamu siapa? Otoritas apa yang kamu punya? Kok kasih perintah sama saya? Who are you? Siapa kamu? Kamu punya otoritas apa? Ya, Tuhan Yesus bilang, hey dengar, I'm the authority. I'm the sovereign king. Semua otoritas di surga dan di bumi, artinya seluruh alam semesta sudah diberikan kepadaku. He is the sovereign God, King of Kings. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa klaim statement dan bikin pernyataan seperti ini. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang punya otoritas ini dan diberikan otoritas ini oleh Bapa di surga. Setelah dia selesaikan karya penebusan di kayu salib, dia mengantisipasi his ascension and coronation. Dinobatkan. Ketika dia didudukkan sebagai Raja kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapa. Efesus 1 ayat 20 sampai 21. Dikatakan seperti ini. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi setelah dia dibangkitkan, Tuhan Yesus dapat otoritas, power yang jauh lebih tinggi daripada semua raja-raja, presiden, pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Termasuk penguasa-penguasa di udara, setan, iblis. Karena itu kita tidak perlu takut kepada setan, iblis, kuasa gelap siapapun juga pada waktu kita melakukan amanat agung. Nah, waktu Tuhan Yesus turun ke dunia sebelum dia dibangkitkan, dia juga punya otoritas sebagai Allah. Dia punya otoritas dan kuasa untuk mengampuni dosa. Dia bisa bilang dosamu sudah diampuni. Sampai orang-orang Israel, orang Farisi tanya, siapa kamu bisa mengampuni dosa? Apakah engkau Allah? Ya memang dia Allah. Tapi mereka enggak sadar karena Tuhan Yesus mengambil rupa manusia. Dia punya power untuk meneduhkan badai di Danau Galilea. Sampai murid-muridnya tanya, siapakah? What kind of man is this? What kind of person is this? Kok sampai badai pun, angin badai bisa takluk kepada dia. Dia punya kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia punya kuasa untuk mengusir setan, bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi Tuhan Yesus sengaja
dia pilih, dia tidak exercise, dia tidak pakai otoritas dan kuasanya. Pada waktu dia di bumi secara full. Bahkan dia membiarkan dirinya di-abuse. Dan bahkan dibunuh oleh orang-orang manusia berdosa di kayu salib. Dia merendahkan dirinya. Dia membiarkan dirinya ada di bawah otoritas orang tuanya, Yusuf Maria. Dia membiarkan dirinya ada di bawah otoritas Roman government. Dia nggak pakai semua itu. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, Tuhan Yesus bilang, now semua otoritas power aku sekarang sudah dikasih kepadaku. Dan karena punya otoritas yang seperti ini, dia sekarang jauh lebih tinggi. Dia punya otoritas lebih daripada semua sakit penyakit. Lebih daripada virus, lebih daripada setan, lebih daripada iblis, lebih daripada semua orang yang paling berkuasa di muka bumi ini. Dan karena punya yang namanya unlimited and universal authority, hanya Tuhan Yesus yang bisa kasih kita special commission seperti ini. Untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam namanya. Kenapa? Karena hanya dia yang punya kuasa untuk memampukan kita melakukan amanat agung. Karena segala kuasa di bumi, di surga sudah diberikan pada Tuhan Yesus, maka kita bisa berani pergi ke bangsa-bangsa dan beritakan Injil. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa. Kisah Rasul 26:18 katakan ini. Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Siapa yang bisa buka mata rohani? Hanya Tuhan Yesus. Dari kuasa iblis kepada Allah. Siapa yang bisa melepaskan orang dari kuasa iblis? Hanya kuasa daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan amanat agung tanpa otoritasnya Tuhan Yesus, maka kita melakukan amanat agung itu akan tergantung kepada kemampuan kita. Kefasihan kita berkhotbah, kehebatan kita di dalam public speaking, kemampuan kita untuk persuade, untuk meyakinkan orang, dan bahkan tergantung pada kesetiaan kita dalam melakukan penginjilan. Kalau kita ogah, nggak jadi, ya. Tetapi karena kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, ya, kita melakukan amanat agung ini berdasarkan daripada kemampuan ilahi, kuasa Roh Kudus dan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, all nations. Nah, all nations di sini dalam bahasa aslinya adalah all ethnic group, semua suku bangsa, kaum dan bahasa. Di Yohanes 8, Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia, seluruh dunia. Lalu di Yohanes 4 ayat 42 orang-orang bilang sama wanita di Samaria itu ya. Benar loh, Tuhan Yesus itu the Savior of the world. Bukan hanya orang Yahudi, ini juga termasuk orang Samaria. Bahkan di Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Melakukan amanat agung di dalam otoritas Tuhan Yesus itu penting. Karena orang tanya sama kita nanti. Berdasarkan otoritas apa kamu lakukan ini? Kamu kok berani-berani sampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus? Saudara tahu waktu kita pergi, nggak harus pergi. Saudara tahu semua bangsa, semua suku, semua culture, itu mereka punya Tuhan dan dewa masing-masing. Coba pergi kemana saja. Everyone is a worshipper.
Saudara pergi ke sana ada dewa ini. Saudara pergi ke culture ini, mereka punya dewa sendiri. Saudara punya ke bagian dunia yang lain, nanti mereka menyembah patung yang lain, mereka dewanya macam-macam. Dari zamannya Roman Empire sampai hari ini. Saudara ke daerah Scandinavian, punya dewa-dewa masing-masing semua. Lalu murid-murid Tuhan pergi cerita, itu dewamu gak bisa nyelamatin kamu. Hanya Yesus yang bisa selamat. Orang tanya, kamu siapa? Yesus itu siapa? Kok kamu berani-berani kasih tahu Tuhan Yesus lebih berkuasa dari dewa saya? Karena itu Tuhan Yesus mesti kasih tahu. Segala kuasa di bumi langit ini sudah turun. Dan aku pergi melakukan amanat agung. Kasih tahu, hanya oleh di dalam nama Tuhan Yesus saja kamu bisa selamat. Bukan dewa-dewamu yang kamu sembah. Dan kita berani. Kok kamu berani-berani datang ke sini kasih tahu, declare dewa yang lain. Namanya Yesus, Tuhan yang lain namanya Yesus. Ya, karena aku diutus oleh Dia yang punya kuasa dan otoritas yang lebih tinggi daripada dewa kamu. Tuhan itu love. God love saving people so much. Sampai Dia unleash, Dia gerakkan seluruh gerejanya. Supaya gerejanya ada bersama-sama dengan Dia. Melakukan His business. Apa itu? Menuai jiwa-jiwa lewat pekabaran Injil. Nah, kata make disciples, ya, itu artinya artinya lebih luas dari penginjilan. Karena proses pemuritan tidak berhenti setelah seorang bertobat jadi murid Tuhan Yesus. Di ayat 19 tadi yang kita baca, ya, Tuhan Yesus berkata, memuridkan itu perlu pekabaran Injil, tapi ada dua lagi, yaitu perlu baptisan air, dibaptis, dan yang ketiga pengajaran. Sakramen baptisan air itu hanya sekali seumur hidup, once for all. Untuk menyatakan secara publik komitmen kita untuk jadi murid Tuhan Yesus. Dan menjadi bagian komunitas orang percaya atau gereja Tuhan. Ya. Itu tujuannya baptisan. Aku declare publicly aku mau jadi murid Tuhan. Dan pada waktu kita dibaptis, kita sekarang menyatakan aku sekarang mau menjadi bagian dari gereja Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus yang lain. Sedangkan proses pengajaran itu berlangsung terus-menerus seumur hidup. Ya, jadi di sini Tuhan jelaskan bagaimana seorang seharusnya dimuridkan. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu harus dibaptis. Dengan kemauannya sendiri, bukan dipaksa. Dan kedua, orang itu harus belajar melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Ada beda baptisan dengan graduation ceremony. Kalau di sini student graduation ceremony itu akhir kalau udah selesai belajar terus graduate, ada graduation ceremony. Kalau baptisan kebalikannya. Percaya dulu sama Tuhan Yesus, lalu mendapatkan ordinances lewat baptisan, sakramen baptisan air, itu di depan sebagai tanda awal perjalanan seorang bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan murid-murid yang lain, komunitas. Ya, jadi baptisan itu dua, untuk menyatakan iman kita, dan kedua ini aku sekarang bagian dari gereja Tuhan. Nggak ada yang sendiri-sendiri hidup isolasi gitu. Kita ada di dalam komunitas gereja Tuhan. Setelah itu baru belajar terus secara seumur hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi baptisan dalam konteks ini adalah public identifikasi dengan Tuhan Yesus. Karena itu nggak ada yang namanya ini secret
disciples. Aku mau ikut Tuhan sih, tapi aku mau diam-diam. Jadi secret saja, rahasia-rahasia. Aku pengikut Tuhan, tapi jangan ngomong. Ya. Nggak boleh ada orang lain yang tahu. Nggak begitu. Tuhan Yesus nggak ngajarin seperti itu. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus bilang, tidak cukup hanya beritakan Injil. Setelah mereka percaya, ajak mereka mau dibaptis dengan kerelaan sendiri, jangan dipaksa. Dan ketiga, mereka mau menjadi bagian dari gereja lokal. Yang ketiga, all I have commanded. Aspek ketiga adalah pengajaran. Nah, setiap kali kita dengar amanat agung, seringkali kita dengarnya begini, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah, ayatnya nggak bilang gitu, Tuhan Yesus bilang apa? Ajarlah mereka melakukan. To observe/obey. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, pengajaran itu sangat penting. Sangat penting menjelaskan doktrin yang benar, ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena orang hanya bisa taat kalau dia tahu mana yang benar atau mana yang salah. Kalau dia nggak ngerti bagaimana dia mau lakukan. Dia harus tahu dulu rules-nya, perintah-perintah Tuhan Yesus, baru dia, oh yang itu ternyata dosa, yang ini benar. Nah, tapi lebih daripada pengajaran, untuk mengajar mereka melakukan segala perintah Tuhan, Tuhan ingin di dalam proses pemuritan itu ada proses yang namanya pendampingan atau mentoring. Ya, kita diminta tidak hanya cuma mengajar saja, tetapi juga menolong, mendampingi, melatih seperti coach, seperti personal trainer. Untuk mereka bisa melakukan firman Tuhan on regular basis, bukan one off. Karena itu cool yang dilakukan setiap minggu secara reguler dengan diskusi dan conversation, itu pas cocok sekali untuk sebagai wadah pemuritan. Dan aspek pengajaran ini di dalam amanat agung artinya semua orang Kristen ini proses pembelajaran ini menjadi murid Tuhan. Murid tugasnya belajar. Itu belajar firman Tuhan itu seumur hidup setelah kita bertobat, dibaptis, dan ditanam dalam gereja lokal. Yang berikutnya. Apa arti all that I have commanded? Hari ini banyak orang Kristen ya, yang suka skip pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang nggak cocok sama pikiran mereka atau yang uncomfortable. Bahkan beberapa gereja pun juga mengkhotbahkan namanya half truth of the gospel, not the whole gospel. Itu yang disebut namanya distorted teaching. Karena khotbah-khotbahnya biasanya tentang God's grace tapi tanpa judgment. Khotbah tentang God's love tapi tanpa justice. Khotbah tentang salvation tapi tanpa obedience. Khotbah tentang victory, kemenangan tetapi tanpa penderitaan. Alasannya supaya apa? Jangan ada orang offended sehingga kita bisa menarik jiwa sebanyak mungkin. Ya, itu namanya pekabaran Injil pakai cara dunia. Ya betul, orang senang dengar yang inspiring. Orang kan datang ke gereja, don't talk about sin, don't talk about repentance, obedience. Orang kan datang ke gereja senang dengar khotbah-khotbah seperti itu. Feel pumped up. But kalau pakai cara dunia, hasilnya juga worldly result. Jangan-jangan yang datang ke gereja belum tentu lahir baru. Because they only hear distorted teaching, they only hear incomplete gospel or even false gospel. Karena itu kita semua perlu dengar all
that I have commanded, kata Tuhan Yesus. The whole gospel, the entire unfiltered word of God. Yang keempat, I am with you always. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kenapa Tuhan ngomong seperti ini? Mengajar, ya, saya mau hubungkan dengan sebelumnya. Mengajar, menjelaskan tentang doktrin atau perintah Tuhan, itu jauh lebih mudah daripada mengajarkan orang untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau ngajar itu cuma pakai head saja, ya. Tetapi kalau mengajar untuk melakukan, that is impossible. Karena itu soal hati. Siapa yang bisa merubah hati yang keras, yang rebellious jadi hati yang taat, mau melakukan firman Tuhan? Itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus bilang, aku akan sertai kamu. Karena it's impossible task if you just do it on your own capability. I have to work through my Holy Spirit. Supaya pada waktu kamu menjadi my messenger, waktu kamu sharing firman Tuhan, waktu kamu bicara bersaksi, Roh Kudus juga bekerja menjamah hati orang yang mendengar berita Injil. Mungkin kita diminta bersaksi di lingkungan yang hostile terhadap nama Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita lakukan amanat agung, kita ingat janjinya Tuhan Yesus. Dia selalu sertai kita dan kasih kemampuan ilahi buat kita. Nah, kalau saudara baca baik-baik, dia nggak bilang gini, I will be with you always. Dia bilangnya apa? I am with you always. Sekarang ini, you and me. Tuhan Yesus berjanji, Immanuel, I am with you always, all the times, all the days. Kok bisa? Lah Tuhan Yesus kan sudah di surga. Dia kok terus janji, aku akan beserta dengan kamu senantiasa. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Bisa. Karena kita sudah dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 18-20 katakan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ini frase yang menjelaskan apa yang Rasul Paulus sering tulis di surat-suratnya. Dia sering gini. Paulus suka terus gini. We are now in Christ. Kita ini semua sekarang sudah di dalam Kristus. That is. You and me and I in you. Satu lagi. Pasal yang sama. Tuhan Yesus bilang begini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus yang telah membawa naik Tuhan Yesus ke surga akan tetap mempersatukan kita secara rohani dengan Tuhan Yesus. Kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus oleh karena Roh Kudus, Rohnya sendiri yang sudah diberikan dan tinggal di dalam kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan putus asa, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Everything will be alright, sesuai dengan kehendak dan rencanaku yang berdaulat. Saudara yang sudah lama jadi orang Kristen, saudara akan setuju dengan saya. Discipleship is a hard work. It's not easy at all. Orang-orang yang saudara muridkan,
orang-orang yang saudara layani, orang-orang yang saudara kasihi, orang-orang yang saudara care, di cool, di gereja, justru terkadang merekalah yang mengecewakan dan menyakiti hati saudara. And yet, saudara dan saya tetap diminta untuk melakukan tugas spesial ini. Ini janji Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir, janji Tuhan Yesus, I am with you always, dalam konteks ini enggak berarti menginspirasi kita untuk mengejar dan mencapai ambisi dan cita-cita pribadi kita. Oh, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita, aku bisa mencapai semua yang aku inginkan. A, B, C, D, my own dream. Instead, janji Tuhan Yesus, I'm with you always, seharusnya justru mengarahkan dan meluruskan tujuan hidup kita. Yaitu untuk melakukan suatu panggilan yang lebih tinggi daripada ambisi pribadi kita. Yaitu melakukan perintahnya untuk share the gospel with others. Bawa orang-orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Because Jesus is for everyone. And because harvest is now. Haleluya. Hari ini Tuhan dorong kita semua untuk keluar dari comfort zone. Maybe Dia utus kita untuk share the gospel sama neighbor kita yang suka cranky, yang nyebelin. Kasih tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Maybe Dia utus kita untuk share the gospel kepada orang-orang yang akan mencemooh kita waktu kita sebut nama Tuhan Yesus. Kita ingin menghindari orang-orang tersebut. Tetapi Tuhan Yesus bilang, no, you are in me. Aku utus kamu. I'm sending the gospel, my gospel into the world. So you can trust that I am with you as you go into those tricky conversations. Yes, kita diberi tugas yang besar. Namun kita tidak perlu lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita akan lakukan dengan kuat kuasa Roh Kudus dan janjinya yang selalu menyertai kita pada waktu kita taat dan lakukan hal ini. Saya mau tutup dengan beberapa aplikasi. Ya. Kalau saudara mau, ya, saudara bisa cari beberapa buku tentang evangelism and mission. Baca biografi dari missionary. Ya. Contoh, saudara bisa cari biografi missionary David Livingstone yang pergi ke Afrika. Saya bisa baca bukunya biografi tentang Adoniram Judson, missionary yang diutus Tuhan ke Burma. Atau William Carey, diutus Tuhan ya, ke bangsa-bangsa. Dan waktu saudara baca, nanti saudara akan lihat kasih perspektif yang berbeda tentang kehidupan. Bagaimana ada orang-orang yang mau beri hidupnya buat Tuhan. Sementara kebanyakan orang mengejar comfort life. Ya, enjoying life as much as we can. Kok ada orang-orang yang bahkan mau pergi memberitakan Injil, dieksekusi, dipenjara, hanya untuk memberitakan Injil, ya, menderita untuk Kristus. That give us another perspective about kingdom of God, about life, about Jesus. Bagaimana hati Tuhan itu mendorong, kasih Tuhan mendorong orang-orang itu untuk pergi dan beritakan Injil. Ingat, hati Tuhan itu selalu ada pada jiwa-jiwa. Dia mau kita semua juga in the same business. Itu bisnisnya Tuhan.
Dan dia mau kita semua terlibat di dalam bisnisnya. Soal jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Kedua, hari ini mungkin lebih mudah, nggak seperti dulu. Sekarang globalized world. Orang travel. Bahkan di Australia ini sekarang multicultural. Instead saudara yang pergi, orang-orang datang ke sini. Dari berbagai macam suku bangsa. Nah, buat saudara yang masih kuliah, kenalan sama teman-teman dari berbagai bangsa yang lain. Cerita tentang Injil. Bawa mereka ke BIC, ada English Service, ada Next Gen. Ya. Kalau saudara kenal di lingkungan saudara mungkin ada immigrant family. Saudara bisa bantu mereka untuk settle down di Melbourne sambil cerita tentang Yesus. Ajak mereka ke BIC. Another potential application. Orang tua, opa oma. Nah, sini ada beberapa yang sudah punya cucu. Ya. Discipleship at home. Ya. Kita orang tua, opa oma. Think about this. What legacy you will leave to your children. Ya, banyak orang ingin tinggalkan harta warisan yang besar. Gak habis 7 turunan buat anak cucu. Namun pernahkah saudara berpikir, ya, that's good thing, puji Tuhan. What spiritual legacy will you leave for your children and your grandchildren? Itu warisan yang kekal. Bukankah saudara akan jauh lebih berbahagia kalau lihat anak cucu saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sampai cucu, cicit terus. 7 generasi ke bawah terus setia ikut Tuhan. Bukankah itu lebih bahagia kalau saudara ketemu mereka semua di surga. Pemuritan yang paling efektif. Saudara jangan pikir, kita outsource aja ke BIC, ke gereja. Pemuritan yang paling efektif itu di rumah. Waktu saudara ketemu dengan anak saudara. Saudara main dengan cucu saudara. Talk about the gospel. Cerita tentang Yesus. Anak-anak yang diajarkan firman Tuhan dari kecil. Nanti pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Karena dari kecil sudah ditanamkan oleh papa mama, sama opa dan oma, sama uncle and auntie. Haleluya. Waktu kita dengar perintah ini, I don't like doing this. Baru minggu pertama sudah disuruh-suruh, dikasih tugas ini, kasih tugas ini. Sometimes I'm not ready, Lord. I want to wait later lah. Nanti until I'm ready. But if we wait until we feel ready, that time will never happen. Karena itu, just do it. Just do it. Roh Kudus yang kasih kita desire, Roh Kudus yang kasih kita hikmat, supaya kita bisa obey and lakukan perintah amanat agung.